Hai Halo semuanya, semua. seneng banget loh bisa ketemu kalian di hari ini. Sebentar kita akan menyembah bersama-sama, yuk kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi siap kami. Sebentar kami mau menyembah-Mu Tuhan, berikan kami hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan, yang mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Mari kita nyanyikan doa bersama-sama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya
hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Sekali lagi. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan, sungguh nyata hadirat-Mu dimanapun kami berada. Gak ada yang lebih indah, gak ada yang lebih berharga selain Engkau di hidup kami. Ajari kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan, dari perkataan kami yang membawa damai, dari perkataan kami yang membawa sukacita dan membawa kasih Tuhan. Kami mau duduk diam membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita baca sama-sama yuk di Hakim-Hakim Hakim-Hakim 7 ayat 23 sampai 25, terus lanjut dari Hakim-Hakim 8 1 sampai 3. Ya, nanti Kak Esra baca sama gantian sama Kak Fania sama Kak Melisa. Oke. Hakim-Hakim 7 ayat 23. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Ayat 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-Bera, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Bera, juga sungai Yordan. Ayat 25, mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Pasal 8 ayat 1, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Ayat 2, jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Ayat 3, Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Amin. Ternyata perkataan Gideon ini bawa damai ya buat Efraim yang marah karena gak diajak perang. Perkataan yang membawa damai itu harus kita punyai. Kenapa? Supaya jangan sampai dari perkataan ini, perkataan kita masing-masing bukan bawa damai, tapi membawa benci, bawa marah, bawa hal yang gak suka cita, atau bawa hal yang dusta, salah mungkin. Perkataan yang membawa damai itu harus yang didulukan itu damai. Makanya perlu sekali perkataan yang membawa damai itu diawali dengan tahu waktu atau tepat waktu. Gideon tepat waktu banget nih. Setelah orang Efraim marah, dia tuh ngomong dengan tegas, bukan dengan marah, dan tepat waktu. Kalau di hidup kita, saat kita berantem mungkin, atau tiba-tiba ada orang marah di hidup kita, kadang perkataan harus kita tahan dulu. Jangan langsung dibalas. Marah dengan marah, ujungnya berantem, gak nemu ujung. Kadang perkataan harus kita simpen dulu, kita dengarkan dulu. Gak harus waktu itu kita sampaikan. Perkataan damai itu tepat waktu juga kalau saat digadang hati kita itu gak enak. Jangan mengatakan hal-hal yang bikin tambah situasi tambah gak enak. Kalau hatimu kacau,
berdoalah dulu. Loh kak, nggak salah aku wajar lah untuk membela hakku, dia lo salah. Tapi kalau waktu itu hati lagi nggak enak, kalau sedapat-dapatnya damai itu ada padamu, usahakanlah itu. Di firman Tuhan juga ngomong, perkataan itu penting. Nggak harus waktu itu disampaikan, ya nggak apa-apa. Kalau contoh ada orang yang lagi marah sama kalian, terus kalian tahan dulu, ya nggak apa-apa, tahan dulu aja. Nanti di waktu yang tepat kalian bisa sampaikan, jelaskan apa masalahnya atau kalian pengen ngomong apa. Nggak waktu itu ya nggak apa-apa. Perkataan yang damai harus tepat waktu. Perkataan yang membawa damai juga harus nggak pakai marah. Beda loh tegas sama marah. Kalau kayak Gideon ini tegas, bukan marah. Coba kalau kayak Esra ngomongnya sambil tenang gini kan juga kalian juga dengarnya, oh iya ya, akhirnya jadi ngerti. Kalau kita menjelaskan sesuatu sambil nggak bisa ini, gitu kayak yang ditangkap orang apa? Ini orang ngajak ribut, ini orang ngajak bawa masalah. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai God stop agentnya Tuhan, kalau perkataan damai itu ada padamu, di sisimu ini, kamu yang milih bisa milih, gak perlu pakai marah, sampaikan dengan tenang, sampaikan dengan tegas. Kalau itu salah, kalaupun kamu yang benar, jangan sampai kita menyampaikannya juga dengan makanya atau disindir-sindir gitu. Jangan gitu, disarkas-sarkas gitu, nggak usah. Perkataan damai harus pure dari hati yang mengasihi, nggak ada ngomong-ngomong di belakang. Itu yang membuat kita pertama bisa dipercaya sama orang. Ini orang perkataannya bawa damai ya, bawa tenang, bisa dipercaya sama orang. Yang kedua, orang menilai kita itu punya kasih dalam hidup kita, punya Tuhan di hidup kita. Salah satu bentuk kasih itu juga perkataan kan. Hari-hari ini yuk kita cek perkataan kita, apa membawa damai, atau membawa resah, atau membawa galau, atau membawa marah. Aku jarang ngomong orangnya. Mungkin yang lebih relate sama kalian, coba perhatikan status-status kita di Instagram atau di WA juga. Kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, mungkin zaman sekarang jempolmu juga bisa jadi harimaumu. Hati-hati. Sedapat-dapatnya, jika damai itu ada pada kita, ayo kita usahakan. Walaupun gak enak kak, mas aku tuh pengen ngomong. Ingat, perkataan yang membawa damai juga harus tepat waktu. Kalau dia sedang marah, ya jangan langsung dibalas, tambah menjadi-jadi marahnya, pertengkarannya malah menjadi-jadi. Dan perkataan yang membawa damai gak perlu pakai marah. Semarah-marahnya kamu tahan dulu. Kalian lebih suka kan deket sama orang yang bawa tenang, bawa damai, daripada orang yang gerusak-gerusu bawa marah. Kalau kalian juga mau ada orang seperti itu di sekelilingmu, jadilah orang seperti itu juga dulu. Perkataan damai yang membawa damai itu disukai banyak orang, dicintai Tuhan juga. Yang mau menjaga perkataannya, taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan Yesus, kalau Gideon itu bisa menenangkan bangsa Tuhan lewat perkataannya, kami juga mau Tuhan, kalau ada sekeliling kami atau di hidup kami ada hal yang tidak enak, kami mau membawa damai lewat perkataan kami Tuhan Yesus. Perkataan kami ini dinilai Tuhan, kami gak terlalu kecil untuk dinilai perkataannya Tuhan. Sedari dini Tuhan, kami mau menjaga perkataan kami, tidak membawa resah, gak membawa hal-hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah perkataan kami itu penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita. Perkataan kami itu juga membawa kasih Tuhan Yesus, supaya orang-orang di sekitar kami itu juga merasakan kasih-Mu lewat setiap perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang bisa kami banggakan seperti Engkau Tuhan Yesus.
Berkati setiap perkataan kami Tuhan Yesus mulai dari sekarang. Allah Roh Kudus tuntun kami selalu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bersyukur ya teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali untuk selalu mengusahakan damai melalui perkataan kita. Mau nggak teman-teman juga punya teman-teman yang saling mengingatkan untuk semakin seperti Tuhan Yesus, untuk selalu saling mengingatkan, memperkatakan yang baik. Bisa ya, kalau yang belum join CG Kids, langsung join CG Kids, daftar segera di link di bawah ini. See you di Saat Teduh minggu depan. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.